Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil fati lima uklika wal khatimi lima sabaka wan nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ashabihil haqqa. Semoga kita semua berada dalam limpahan kebahagiaan, baik makhluk-makhluk Allah yang nyata ataupun yang tidak nyata. Yang jelas kita semua adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana hidup di dunia ini untuk memperbaiki dunia yang sudah baik dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat ini kita akan berbicara tentang Ramadan dan sabar. Pelan-pelan ya, karena ini adalah makanan rohani. Kalau langsung ditelan nanti takutnya keselak. Karena itu pelan-pelan. Sebab kalau tergesa-gesa banyak hal yang akan jadi bencana. Selama ini kita berbicara tentang saudara. Karena cepat-cepat kita bicara saudara, maka yang ada dalam pemikiran kita, saudara itu hanyalah sangat terbatas, yaitu saudara kandung, saudara kita yang ada hubungan darah. Padahal kalau kita baca pelan-pelan, maka seluruh dunia ini bersaudara. Saudara. Saudara. Jadi satu udara. Pohon-pohon, hewan-hewan, semuanya sama-sama udara ini yang dihirupnya. Coba kita bayangkan, kalau seandainya kita memahami itu lebih dalam, bahwa bumi ini tumbuh segala macam yang dibutuhkan oleh orang tua kita. Itulah yang menjadi asal-usul kita. Kalau kita pelan-pelan memahaminya, maka sesungguhnya persaudaraan ini adalah sebuah kebersamaan yang sangat baik. Tidak perlu kita ada sakit hati kepada orang yang tidak sama pahamnya dengan kita. Kenapa? Karena kita saudara. Ibu kita adalah satu, yaitu bumi, bapak kita langit yang meliputi. Oleh sebab itu, kita tidak boleh ada rasa sakit hati, rasa dendam, rasa iri kepada makhluk yang lain. Jangankan sesama manusia, sesama makhluk yang lain saja kita tidak boleh sakit hati, tidak boleh tersinggung. Ini kalau kita mau pelan-pelan memahaminya. Oleh sebab itu, berbicara tentang Ramadan dan kesabaran, kita juga perlu pelan-pelan. Saya minta makanan rohani sore ini atau pada saat ini kita perlu berbicara kunyah-kunyah dulu baru ditelan. Sabar itu adalah harta benda yang sangat berharga dan dia sangat banyak. Kenapa? Karena di dalam kesabaran itu tersimpan satu hal yang disebut dengan innallaha ma'as-sabirin. Allah bersama kita. Kalau kita berbicara Ramadan, selalu kita baca ayat tentang puasa. Surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kadang-kadang kita mendengar ya ayyuhallazina amanu, tiba-tiba kita merasa kita terpanggil. Padahal kalau kita renungi lebih dalam, kapan kita mulai beriman? Dan iman itu atas diqabil qalbi wa iqraru bil lisan wa a'malu bil arkan. Ada keyakinan di dalam hati yang paling dalam. Kalau begitu, mari kita coba lihat, betulkah kita termasuk orang yang beriman atau tidak? Iman itu ada tingkatannya. Yang pertama, iman itu tingkatnya adalah
ilmu yakin. Setelah ilmu yakin ada ainul yakin. Setelah ainul yakin ada hakul yakin. Setelah hakul yakin ada namanya isbatul yakin. Kalau kita urut daripada rukun iman itu, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada rasul, iman kepada hari kemudian, iman kepada qadar baik dan qadar buruk. Itu yang biasa kita pahami. Nah, mari kita lihat sejauh mana iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmul yakin, ainul yakin, hakul yakin, atau sudah sampai ke isbatul yakin. Tetapi di dalam ayat tadi Al-Baqarah 183, di situ ada jalan untuk bersabar. Jalannya. Tapi sabar itu apa? Carilah guru untuk menentukan sebenarnya sabar itu apa dan bagaimana cara beriman dan iman tingkat apa yang bisa sampai kepada sabar. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Perintah-perintah yang lain daripada perintah agama itu adalah perintah lisan. Aqimis shalah, atuz zakah adalah perintah lisan. Tapi ketika dengan puasa Allah perintahkan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, dituliskan untukmu. Kalau dituliskan berarti itu adalah sebuah perintah yang jauh lebih tegas. Kenapa? Karena diharapkan dengan puasa itu kita kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Untuk kenal dengan Allah Subhanahu wa taala, kita perlu menyelam lebih jauh ke padang Arafah. Arafah yang dimaksud adalah padang pengenalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab bagaimana kita sholat berzikir sementara kita belum pernah lihat. Mari renungkan, kenapa kita ingat ayah kita? Apa yang kita ingat? Kita ingat karena kita sudah pernah lihat. Tapi kalau belum pernah lihat, itu hanya menyebutnya sementara kita tidak ingat. Bagaimana mengingat sesuatu yang belum pernah kita lihat? Jadi kalau kita berbicara Ramadan mengantarkan kita kepada kesabaran atau hubungan antara Ramadan dengan kesabaran, di situ Allah ingatkan, kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya apa? Hei, puasa itu berat. Perjalananmu jauh untuk kenal kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk kau sadar bahwa Allah bersamamu. Karena itu di situ dinyatakan, hei, kalau itu berat, katakan kau bukan orang yang pertama mengalaminya. Jadi kalau ingin sabar, jalannya adalah ketika kita menempuh apapun yang berat, katakan di dalam diri kita, aku bukan orang yang pertama mengalaminya. Kalau pernah kita kehilangan burung yang sudah pintar nyanyi, orang lain pun pernah merasakan itu. Katakan dalam diri kita, aku bukan orang yang pertama kehilangan burung yang bisa pintar nyanyi, walaupun dipelihara dari yang belum bisa bunyi. Para pendengar yang berbahagia, satu hal yang perlu kita ingat, mungkin kita tidak perlu terlalu banyak dan jauh berjalan, tapi carilah guru agar kita paham. Jadilah murid daripada mursyid untuk sampai kepada murad. Jadilah, jangan bercita-cita untuk menjadi mercusuar di puncak bukit yang bisa menerangi semua samudra. Tapi cukup jadilah lilin yang menyala untuk menyinari lilin-lilin yang masih padam. Mari kita pahami, bismillahirrahmanirrahim. Kita masukkan ke dalam lubuk hati yang paling dalam. Bismillahirrahmanirrahim itu adalah atas nama Allah. Ya Allah, apakah aku pantas mengucapkan itu, menjadi wakilmu di bumi, sementara aku belum bisa menzahirkan atau menyatakan sikap-sikapmu dalam hidup? Apakah aku mampu menjadi hadir di satu tempat, membuat orang itu nyaman, atau menjadi kegelisahan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.